Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Ketika seseorang kehilangan orang tua, mereka seringkali merasakan kepedihan yang mendalam. Namun, terkadang di tengah kesedihan itu muncul kesadaran akan dosa-dosa yang pernah dilakukan terhadap orang tua semasa hidup mereka. Salah satu dosa yang paling berat adalah durhaka kepada orang tua. Bagi yang merasa telah melakukan dosa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal, ada harapan untuk menebusnya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi cara-cara menebus dosa durhaka pada orang tua yang sudah meninggal, serta menyoroti hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Yang pertama, kita bisa memohon ampun dan berdoa untuk orang tua. Langkah pertama yang dilakukan untuk menebus dosa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang tidak meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga berdoa untuk kebaikan orang tua yang telah meninggal adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-41, "Wahai Tuhan kami, berilah ampunan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada semua orang yang beriman pada hari hisab." Dengan memohon ampun dan berdoa untuk kebaikan orang tua yang telah meninggal, kita dapat menebus dosa durhaka yang pernah kita lakukan terhadap mereka. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Salah satu cara yang efektif untuk menebus dosa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal itu dengan bersedekah atas nama mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Sesungguhnya ketika seorang hamba telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dapat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada mereka di akhirat nanti. Dengan demikian, kita dapat menebus dosa durhaka kepada orang tua dengan bersedekah atas nama mereka. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ada juga sebuah hadis yang sangat relevan dengan ini, yaitu dari Sa'ad bin Ubadah. Ia berkata, "Sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Apakah saya boleh bersedekah untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Saya katakan kepada Rasulullah, "Sedekah apakah yang lebih afdol?" Rasulullah menjawab, "Memberi air minum." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tadi, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dapat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada mereka di akhirat. Dengan demikian, kita dapat menebus dosa durhaka kepada orang tua dengan bersedekah atas nama mereka. Sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh atas nama orang tua. Melaksanakan ibadah haji dan umroh atas nama orang tua itu juga merupakan salah satu cara untuk menebus dosa durhaka kepada mereka. Rasulullah juga pernah bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji untukku dan tidak berbicara dengan perkataan dusta dan tidak berbuat maksiat, maka ia akan kembali kepada Allah seperti saat ia dilahirkan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang keutamaan haji dan juga umroh. Salah satunya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-27. "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Dalam Islam, melaksanakan ibadah haji dan umroh merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita. Dengan melaksanakan ibadah ini atas nama orang tua yang sudah meninggal, kita dapat menebus dosa durhaka kepada mereka dan memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke tips yang keempat,
yaitu memperbanyak amal soleh dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini juga salah satu cara yang baik untuk menebus dosa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal. Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang mengandung hal tersebut. Salah satunya di dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Oleh karena itu, dengan memperbanyak amal soleh dan berbuat baik kepada orang lain, kita dapat mengumpulkan pahala yang dapat kita persembahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, sebagai bentuk penebusan dosa durhaka terhadap mereka. Sekarang kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu memohon doa dari orang-orang yang soleh. Nah, terakhir ya, memohon doa dari orang yang soleh itu juga bisa menjadi salah satu cara menebus dosa durhaka kepada orang tua, apalagi yang sudah meninggal. Rasulullah juga pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir di sisinya akan diijabah oleh malaikat dengan perkataan amin, dan untukmu juga hal yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Islam sangat menganjurkan untuk berdoa karena terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang telah menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, seorang muslim juga dapat berdoa untuk orang lain, apalagi bila orang yang didoakan juga tidak mengetahui hal tersebut. Dengan memohon doa dari orang-orang yang soleh, kita dapat memperoleh doa yang baik untuk orang tua yang sudah meninggal, sehingga dapat membantu menebus dosa durhaka kepada mereka. Dengan demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menebus dosa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal, melalui memohon ampunan dan berdoa untuk mereka, bersedekah atas mereka, melaksanakan ibadah haji dan umroh atas nama mereka, memperbanyak amal soleh, dan memohon doa dari orang-orang yang soleh. Kita dapat menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan ampunan dan rahmat kepada orang tua yang sudah meninggal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.